Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya memberikan kuliah offline dengan menghadirkan video ini. Jangan lupa absen di portal, kemudian nanti juga diberikan klik di YouTube-nya, ya, menandakan telah melihat, ya, mendengarkan video ini. Oke, sebagai pengganti kuliah offline. Saya mulai aja. Di pertemuan kelima ini kita membahas tentang mengawali sebuah proyek. Ya. Proyek tentunya kita katakan ada proses di dalamnya, ada awal dan akhir, ya, yang merupakan daripada sekumpulan aktivitas, ya, dengan tahapan-tahapannya, dengan menggunakan metodologi untuk menyelesaikan dari awal sampai akhir pekerjaan. Oke, nah kita memahami, yaitu diskusi hari ini tentang initiate, ya. Jadi awal, memulai daripada proyek. Ya. Ini bagian-bagian daripada ada tabel ini, itu tabel proses grup. Ya. Nah, tabel proses grup ini merupakan kelompok daripada proses. Ya. Nah, ini kaitannya seperti contoh, ya, project integration management, ini knowledge area. Jadi pada saat dia mengawali project group, dia mengembangkan project charter. Jadi ada namanya project charter. Kemudian perjalanan project, kemudian mengembangkan project. Mengembangkan projectnya. Kemudian di sini mengeksekusi kelompok, ya, dia langsung mengarahkan mulai pekerjaan. Pada tahap monitoring controlling, ya, dan kelompok proses ini itu memonitor, ya, dan melakukan adanya perubahan kontrol. Kemudian menutup proyek itu. Nah, ini kaitan-kaitannya. Kemudian lagi yang saya tidak tunjukkan semua, tapi saya bahas dua ini. Jadi ada project procurement dan knowledge areanya. Kemudian di initiate proses itu nggak ada, tapi di perencanaannya ada perencanaan pengelolaan procurement, kemudian melakukan eksekusi, yaitu procurementnya, kemudian memonitor, mengontrol procurement, kemudian menutup procurement. Itu kelompok proses di samping yang lain masih banyak, ya. Oke. Nah, project initiate ini diawali dengan apa? Yang namanya project business case, yaitu apa kasusnya, ya. Nah, di sini ada namanya memilih project, ya. Kalau ya, kita menjadikan project charternya. Kalau tidak, ya enggak, ya. No, jadi project self, ya. Kemudian kalau ya kita menjadikan project charter, ya, project charternya disetujui, ya, kita lanjut. Tapi kalau tidak, kembali lagi ke sini. Jadi mencari lagi project charternya. Tapi kalau disetujui, kita mengidentifikasi stakeholder secara umum yang berpengaruh atau yang mayornya, kemudian menyajikan register stakeholder. Kemudian baru langsung ke perencanaan proses project. Nah, ini tahap daripada initiate project. Oke, kemudian prioritas daripada project itu dilihat dari apa. Nah,
Ini ada sebagai tolak ukur gambarnya. Ada penyaringan dan beri nilai. Ya, penyaring di sini. Ya, beberapa proyek disaring berdasarkan ketentuan kriteria. Ya. Ada return on berdasarkan return on investment pengembalian nilai. Ya, ini ada nilainya. Ya. Kemudian inovasi produk dengan nilai. Ya. Kemudian kebutuhan customer kasih nilai. Ya, berapa nilainya? Ya. Kemudian konflik dengan proyek lain kasih nilai. Ya. Kemudian baru ini kan nilainya berapa gitu ya. Ini ROI 35, inovasi produk 10, kemudian konflik project 20. Ini diberikan nilainya. Apakah proyek itu kita filter gitu ya. Nah setelah itu kita melakukan apa namanya project initiate. Apa yang kita lakukan di sini itu kalau kita melakukan inisiasi ya project pada saat bisnis case-nya sudah dituju. Nah, fase ini dikatakan baru penyusunan daripada project charter. Kemudian project manager akan ditunjuk, kemudian adanya stakeholder. Ya. Oke. Kita tahu pada fase ini ada bagian-bagian yang tentunya mengarah kepada proyek. Ada kira-kira apa soft skill yang dibutuhkan pada fase ini. Nah, jadi di garis merah ini adanya project sponsor, dia akan mengarahkan semua proses. Nah, proses manager atau project manager akan membantu sponsor untuk mengaplikasikan skill komunikasi yang layak, khususnya mendengar dan memeriksa dengan sponsor dan para stakeholder. Ya, jadi ada skill yang dibutuhkan pada fase ini itu komunikasi. Gitu ya. Ya. Oke. Nah, di situ ada dibahas project charter. Apa sih project charter? Jadi umumnya project charter ini adalah membentuk keberadaan project, ekstensi project. Ya, dia juga menentukan besar deskripsi project dan mengumumkan project manager secara resmi untuk mendapatkan kewenangan di dalam project itu. Untuk project charter. Nah, project charter ini ya kita tahu bahwasannya isinya apa aja. Pertama ada judul project, kemudian adanya penugasan project manager dan pemberian wewenang kepada project manager, kemudian tujuan dan sasaran project, ya. Ada ruang lingkup pekerjaannya, deskripsi produk dan ekspektasi daripada stakeholder, penjabaran pekerjaan secara langsung, ya. Nah, jadi penjabaran pekerjaan secara ya garis besar lah global, kemudian estimasi jadwal, estimasi biaya, komunikasi, organisasi, administrasi di sini dilakukan siapa aja, kemudian asumsi-asumsi dan batasan-batasan apabila diperlukan. Ini project charter isinya ini. Kemudian ada namanya struktur organisasi. Ya. Nah, struktur organisasi ini mempengaruhi juga di dalam organisasi project ya. Jadi perlu melihat bagaimana melakukan pengelolaannya. Nah, tipikal usul organisasi kita tahu ya jenisnya di sini ada fungsional, matrik, projectized ya. Nah, fungsional ini dalam bentuk hierarki tradisional, kalau matrik ya berbentuk matrik. Ya.
Kalau projectize ya dibagi per project. Nah, apa aja bentuknya kita bisa lihat nanti ya. Nah, struktur organisasi ya, ada struktur organisasi fungsional, projectize, dan matrik. Ini menggambarkan struktur organisasi. Kalau gambaran dari matrik ini ada strong matrik, weak matrik, balance matrik, artinya matriknya kuat gitu, ini lemah, ini seimbang. Nanti lihat satu lagi. Struktur organisasi fungsional, jadi yang kita kenal umumnya gitu, fungsional seperti ini. Ya. Nah, ini ada namanya chip, ya, chip eksekutif, ya. Kemudian di bawahnya ada fungsi-fungsinya manajer, ya, fungsi. Kemudian di bawah fungsi manajer ada staff ya. Ya. Jadi yang dilibatkan ini yang hitam-hitam ini dilibatkan aktivitas proyek ya. Nah, ini bisa saja sebagai koordinator proyek ya. Kemudian organisasi projectize. Nah, ini bentuk ini. Ya. Ada project manager. Ya. Kemudian di sini ya dibagi setiap project manager ada staff-staffnya. Kemudian ya. Nah, apabila yang penting ini dibagi kepada project-project ya tentunya. Karena masing-masing memiliki project manager dan ada eksekutif yang mau ini semua ya. Nah, di dalam situ ada apabila yang project berakhir, staf-staf harus dilokasi ke project berikutnya. Ini penting banget di dalam organisasi berdasarkan project. Kemudian ada organisasi matrik, ya, sama ada chip eksekutif, ada manajer fungsional, fungsi manajer. Ya. Nah, dia di dalam situ yang hampir sama dengan apa tadi struktur fungsi fungsional. Ini ada fungsional manager, kemudian ada di bawahnya staff ya. Nah, staff ini yang dilibatkan untuk mewakili aktivitas project ya. Atau di sini bisa ditunjuk koordinator project sih. Kalau tadi functional manajernya. Oke. Nah, ini yang tadi kan ini termasuk matrik yang lemah ya. Ini yang balance. Nah, ini dia seimbang nih, dia organisasi balance. Jadi yang bersama struktur tadi, dan kemudian ada staff setiap usaha manajer, kemudian di bawahnya ada ditunjuk lagi project manager ya. Ya, staff bawahnya sebagai koordinator project. Kemudian yang strong, nah ini yang strongnya di atas tetap dikepalai oleh chief eksekutif, nah, di bawahnya ada function manager, kemudian ada manager of project, jadi manajer pada project. Ya, ini strong nih. Kita lihat daripada ya, manajer project ya. Nah, mereka biasanya koordinator daripada project gitu ya. Ya. Oke. Nah, project stakeholder. Nah, jadi stakeholder project ini, ya ini beberapa kita kelompokkan di sini ada individu, ada kelompok. Nah, ada juga dikatakan ada organisasi yang dipengaruhi atau merasa dipengaruhi, terlibat aktif dalam proyek dan berminat pada proyek ini menggambarkan pada stakeholder ya, project stakeholder. Nah, bagaimana kita mengenal stakeholder itu? Kita identifikasi ada namanya stakeholder dari internal ya, ini internal. Stakeholder ada external stakeholder. Ini internalnya terdiri daripada employee, manajemen, ada shareholder.
kemudian menggunakan external stakeholder, ada customer, ada pihak ketiga, ada partner, ada kompetitor, ada kandidat karya baru, ada supplier. Ini beberapa stakeholder eksternal. Ya. Ini lebih luas lagi. Nah, kita bisa menganalisis daripada stakeholder. Ya. Ada kekuatan dan apa kekuatannya rendah atau tinggi atau interestnya seperti apa gitu ya. Kita lihat sini ada kekuatan ya, ada ketertarikannya, ada rendah, tinggi, ya, rendah, tinggi. Ini menjaga kepuasan, ya, memonitor, menjaga informasi. Nah ini kita lihat, ini nggak perlu jelas, nanti kita lebih dalam ke slide berikutnya. Ya. Ya. Minimal effort ya. Jadi matriks analisis stakeholder seperti ini. Ya. Jadi nama manage closely. Ya, jadi stakeholder itu ya, dalam pelaksanaannya di ranah ini, di kuadran ini, dia memerlukan informasi penyelesaian proyek. Jadi orang ini juga terlibat dalam putusan-putusan proyek manajemen. Dia juga melakukan negosiasi kepada kelompok lain, memberikan dukungan pada tim proyek. Kemudian bertanggung jawab menyelesaikan proyek ini, mengelola jadi pengelolaan tertutup ya. Jadi pengelolaan tertutup. Ya, manage closely. Kemudian keep satisfied, jadi menjaga kepuasan. Ya. Ini minatnya rendah, namun meningkat ketika ada yang tidak beres. Oh, ini usil, agak usil gitu ya. Oke. Kemudian menjaga sikap hati-hati terhadap mereka karena bisa memberikan dampak negatif terhadap proyek. Kalau macam-macam gitu nanti dia bermasalah, tidak terlibat aktif namun bisa mempengaruhi proyek. Nah, ini orang stakeholder yang terlibat di sini. Kemudian menjaga informasi, keep informed. Ya. Nah, ini minatnya tinggi namun tidak punya akses terhadap proyek. Ya, keinginan tinggi. Ya. Kemudian membutuhkan informasi berkaitan dengan proyek, ya, berpotensi kepentingan terhadap hasil proyek, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Ini keep informed. Ya. Oke. Kemudian minimal effort. Ya. Ini tipe analisisnya. Ini tidak berkaitan langsung terhadap aktivitas proyek ya. Tapi esensinya dapat memberikan support pada pelaksanaan proyek. Tidak menjadi kendala berarti kalau tidak eksis. Dia nggak ada juga nggak masalah. Kemudian pihak yang terpengaruh dari hasil proyek. Pihak terpengaruh dari hasil proyek. Nah kalau hasil jelek dia juga susah melakukannya. Nah, jadi di dalam analisis stakeholder kita bisa lihat bagian daripada high interestnya tinggi, low interest ya. Kemudian ini kepentingannya low, ini kepentingan yang sangat tinggi ya. Dia menjaga pengelolaan, ya, dia kritis berkolaborasi dengan mereka ya. Kemudian kalau ini rendah ya, karena minimal prioritas cukup memantau mereka. Ini tinggi tapi interestnya tapi kepentingannya rendah. Menggunakan untuk membantu putusan memberikan pendapat ya. Ini menjaga informasi, ini interestnya rendah tapi kepentingannya cukup tinggi ya. Jika tidak bisa melibatkan mereka, tidak menjaga mereka tetap di informasi yang kita minta informasi yang diperlukan ya. Nah, manfaatnya kita dalam menganalisis stakeholder itu kita bisa melihat interest dan kekuatan para stakeholder ya. Cara mengaruhi stakeholder, risiko yang berpotensi, kemudian orang-orang tertentu yang bisa diminta informasinya tentang proyek ya. Kemudian yang stakeholder yang negatif, ya, sebenarnya dapat negatif, bisa merugikan terhadap proyek. Gitu ya. Nah, analisis ini kita gambarkan pada 4 kuadran ini dengan
dengan kekuatan dari atas ke bawah, ya. Kemudian dari kanan kiri ke kanan. Ya. Ini interestnya, kemudian powernya. Ya. Ya. Dia apa rendah, ini tinggi, ini rendah, tinggi ya. Oke. Tadi udah tadi 2 kali. Nah, ya. Oke, nah kira-kira itu. Nah, ini sebagai tugas. Nah, coba ada kumpulkan di dalam GCR. Sebuah perusahaan yang membangun sistem informasi Customer Management System. Saya menjadi stakeholder pada proyek ini. Bagaimana Anda memetakan situasi ini ke dalam matriks? Jadi tugas yang dibuat kertas A4 ya, tulis tangan ya, tulis tangan. Oke. Mandiri tugasnya satu, masing-masing 1 orang ya. Oke. Nah, kira-kira itu hari ini saya tidak bisa hadir, mohon maaf. Jangan lupa absen di portal, kemudian diklik, ini akan saya tampilkan di YouTube videonya secara umum, nanti saya akan personalkan ya, tidak dipublish. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat semua.